Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila dan dalam setiap sila-sila tersebut memiliki nilai-nilai yang harus dapat diimplementasikan oleh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat ini, pandemi COVID-19 merebak di hampir 200 lebih negara dan termasuk Indonesia. Lantas bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat? Tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. 2 orang dinyatakan positif terkena COVID-19. Setelah beberapa hari, mulai terjadi kelangkaan masker dan hand sanitizer di lapangan. Jikapun kedua barang tersebut ada, pasti dijual dengan harga yang tinggi. Tentu hal tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat. Masyarakat mengalami kesulitan untuk mencari masker dan hand sanitizer dalam kondisi pandemi COVID-19 saat itu. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Dan di suatu tempat di Indonesia mulai ada diskriminasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat terhadap tenaga medis selaku garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Oknum masyarakat tersebut mendiskriminasikan tenaga medis dan mengecap mereka sebagai pembawa virus. Mereka mengucilkan tenaga medis dan menolak atau mengusir tenaga medis dari lingkungan sekitar masyarakat tersebut. Hal tersebut melukai hati dari tenaga medis yang mendapat diskriminasi tersebut. Di lain waktu, ada oknum masyarakat lagi yang melakukan diskriminasi terhadap pasien positif COVID-19 dan pasien yang sudah sembuh dari COVID-19. Mereka mendapatkan diskriminasi, mendapatkan stigma buruk, dikucilkan di lingkungan masyarakat, bahkan keluarga mereka juga ikut merasakan hal tersebut. Tentu hal tersebut mempengaruhi kondisi psikologis dari pasien tersebut dan juga keluarga yang bersangkutan. Dan yang lebih parahnya lagi, terjadi penolakan terhadap ambulans yang membawa jenazah pasien positif COVID-19 untuk dimakamkan. Ambulan diusir oleh oknum masyarakat dengan alasan ingin tidak tertular dari virus ini. Ada juga penolakan dengan cara melempari batu dan bambu kepada petugas yang membawa jenazah pasien positif COVID-19 tersebut. Tentunya hal tersebut sangat melukai hati dari keluarga jenazah tersebut. Oleh sebab itu, pihak Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah tegas untuk menangkap para pelaku penimbun masker, penjual masker palsu, dan pelaku penolakan terhadap jenazah dengan cara melempari batu dan bambu. Hal tersebut sangat melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Menimbun masker dan menjual masker palsu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi individu merupakan hal yang tidak berperi kemanusiaan di saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dan pelaku penolakan terhadap jenazah dengan cara melempar batu dan bambu kepada petugas juga tidak dibenarkan.
karena petugas yang membawa jenazah tersebut tidak memiliki kesalahan apapun. Lantas mengapa mereka diserang? Dari beberapa kasus yang saya sampaikan di atas menunjukkan ada hal atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh oknum masyarakat, khususnya dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oknum masyarakat tersebut seakan-akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan pada saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Memang, pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini, kesehatan merupakan hal yang paling diutamakan, tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang paling mendasar, yaitu tentang kemanusiaan tidak bisa dilupakan, karena kemanusiaan adalah hal yang paling mendasar, sebab manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, perlu menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia. Pelaku penimbun masker dan penjual masker palsu secara online itu juga sangat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan sila kedua. Mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Mereka kehilangan nilai-nilai kemanusiaan untuk memperkaya diri sendiri. Dan bagi pelaku penolakan terhadap jenazah COVID-19 dengan melempar batu dan bambu juga tidak dibenarkan karena hal tersebut melanggar hukum. Setelah adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan sosialisasi tentang pencegahan pandemi COVID-19 ini secara aktif oleh pemerintah di berbagai daerah, maka masyarakat sudah mulai sadar akan kerjasama dalam hal penanganan kasus untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sekarang masyarakat mulai sadar, di berbagai daerah mulai terdapat banyak kegiatan gotong royong untuk bekerja sama bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini semakin meluas. Hal tersebut sangat diapresiasi oleh pemerintah. Yang perlu kita garis bawahi adalah kita lawan virusnya, bukan melawan orangnya. Pada sila kedua memang sangat dijelaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu maka seluruh lapisan masyarakat di Indonesia harus mampu untuk bersama kita memiliki nilai-nilai kemanusiaan pada saat kondisi pandemi ini berlangsung. Sekian, terima kasih. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar